Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdesi Sukma dengan NIM 2102924 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah media pembelajaran matematika yaitu utaran. Utaran itu adalah ular tangga, kesebangunan, dan kekongruenan. Nah, di sini saya mengambil KD yaitu pada kelas 9 KD 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dengan media ini diharapkan peserta didik akan mampu menjelaskan bangun datar yang sebangun, menjelaskan bangun datar yang kongruen, menentukan mana yang bangun datar yang kongruen dan mana yang sebangun, serta dapat membedakan antara bangun datar yang kongruen dan sebangun. Nah, ini adalah media pembelajaran yang telah saya buat. Tadi kan judulnya adalah utaran atau ular tangga, kesebangunan, dan kekongruenan. Nah, ini adalah tempat bermainnya, di mana dalam tempat bermain ini terdapat beberapa bangun datar yang akan dibuktikan nanti apakah dia sebangun, kongruen, ataupun tidak keduanya. Nah, di sini ada kotak penyimpanan yang isinya adalah aturan permainan. Peserta didik nanti akan membaca aturan permainannya sebelum memulai permainan. Di dalam kotak penyimpanan tersebut juga terdapat busur untuk membantu membuktikan apakah bangun tersebut kongruen ataupun sebangun. Selanjutnya ada sebuah dadu yang akan digunakan dalam permainan. Ada juga kotak atau amplop kekongruenan, di mana nanti ketika kita menentukan benda itu apakah kongruen atau sebangun, jika kita sudah menentukannya, maka kita akan meletakkan ke dalam amplop. Apakah dia itu amplop sebangun, kongruen, ataupun tidak untuk keduanya. Tidak sebangun dan tidak kongruen. Nah, di sini juga terdapat tempat untuk membuktikan, untuk menghitung satuan dari bangun datar yang akan diambil. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2-4 orang. Nah, untuk menentukan urutan pemain, siapa yang akan memulai dahulu permainannya, maka dapat ditentukan dengan melakukan switch. Nah, dalam kotak penyimpanan juga tadi terdapat pion untuk 2 pemain, karena permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Selanjutnya, pemenang dari switch tadi akan mengambil dadu tersebut untuk dimainkan. Pemain yang menang akan melemparkan dadu. Nah, nampaklah angka 4. Yang pertama akan mengambil pionnya dan mulai melajukan dari kotak start. Tadi kan dadunya berjumlah 4, maka dia akan melangkah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, dia berada tepat di kotak nomor 4. Selanjutnya giliran pemain kedua yang akan menggulirkan dadunya. Nah, pemain kedua memperoleh angka 5, maka pemain kedua mengambil pionnya dan menghitungnya menjadi 5 kali atau 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu berhenti pada angka 5. Karena pada angka 5 tersebut terdapat sebuah tangga, artinya pion dari pemain kedua akan bergerak naik. Sehingga pemain kedua memperoleh sebuah bangun. Nah, pemain kedua tersebut akan membuktikan apakah bangun yang dia peroleh itu kongruen ataupun sebangun atau tidak kongruen dan tidak sebangun. Nah, pemain kedua membuktikan apakah bangun tersebut kongruen ataupun sebangun atau tidak kongruen dan tidak sebangun. Caranya yaitu ambil bangun pertama, maka hitung berapa satuan bangun datar yang ditemukannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita hitung pula untuk bangun kedua.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kedua bangun ini sama, maka bangun ini dinamakan dengan kongruen. Untuk itu, kita akan meletakkan bangun tersebut ke dalam amplop kekongruenan. Nah, seperti itulah penggunaan dari media ini. Kemudian dilanjutkan dengan bergantian pemain satu dan pemain. Itulah permainan ini dilakukan terus-menerus dengan pemain pertama dan kedua, sehingga pemain tersebut pemain yang akan mencapai finish terlebih dahulu, sehingga permainan akan berakhir. Setiap kali menjumpai kepala ular, maka pemain akan bergerak turun, mengikuti arah ekor ular. Nah, ketika pemain menemukan sebuah tangga, maka dia akan bergerak maju. Ketika dia menemukan sebuah bangun, maka peserta didik tersebut wajib untuk membuktikan apakah bangun tersebut sebangun, kongruen, ataupun tidak keduanya. Kemudian membuktikannya melalui grafik pembuktian dan memasukkannya ke dalam amplop. Nah, sekianlah pembuktian dan penjelasan media yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.